Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul dari kelas 3A, mahasiswa dengan NPM 1194026, lalu dari Prodi D4 Teknik Informatika. Pada video kali ini akan dimulai dengan penjelasan chapter 6 ya, tentang MFCC dan Neural Network. Seperti pada video-video sebelumnya, di sini kita akan coba praktek pemrogramannya dari chapter 6 ini. Nah, seperti ini. Yang pertama ada yang digunakan itu ada dataset Getezan Get Recollection, yang mana nanti isinya ini merupakan file audio sesuai genre. Jadi nanti kita akan klasifikasikan dari audio ini nanti termasuk ke genre apa gitu ya maksudnya mah. Dan untuk dataset sendiri nanti saya taruh di deskripsi. Jadi nanti bisa kalian langsung download aja. Yang pertama ada jelaskan isi data dari datasetnya Getezan tadi. Lalu buat program untuk meload data tersebut. Lalu yang kedua ada jelaskan kode program dengan kata-kata dilengkapi dengan gambar fungsi dari display MFCC, yang mana nanti MFCC itu udah sekalian sama ngeloadnya ya. Lalu sini ada penjelasannya juga nih, ada disuruh fungsi dari extract feature song. Lalu selanjutnya ada generate feature and labels. Lalu ada kenapa pembagian data training dataset ini sebesar 80%. Lalu ada penjelasan dari fungsi sekuensial dan juga ada fungsi compile, fungsi fit, evaluate, dan predict. Jadi semua ini sudah saya ini ya di Spider, jadi tinggal dijalanin aja. Ini udah dijalanin sebenarnya. Coba kita remove variabelnya dulu. Oke. Untuk yang pertama pada praktek ini kita akan membutuhkan library. Yang pertama ada Librosa, Glob, terus ada NumPy, ada Matplotlib, kayak biasa ya buat ngeplotting. Lalu ada Keras. Nah, Librosa itu library apa sih? Sebenarnya Librosa itu digunakan untuk analisis dalam musik dan audio. Lalu di dalamnya itu ada fitur dan display dari dalam Librosa. Dan juga ada yang namanya library Glob, yang mana Glob ini digunakan untuk ngambil data dari musik atau audio. Lalu NumPy ini sama kayak biasanya ya, dia fungsi dalam array. Dan juga untuk pyplot ini untuk plotting. Nah, Keras ini merupakan pengembangan dari TensorFlow. Jadi kita bakal pakai neural network ya, sama kayak yang tadi di chapternya judulnya. Lalu selanjutnya di sini yang pertama kan tadi ngeload data songnya ya, ngeload data audionya gitu maksudnya. Jadi di sini ada display MFCC yang mana merupakan function dengan parameter song. Nah, untuk ngeload data set dari si musik atau audio ini digunakan yang namanya librosa.load. Nah, di sini kita masukin songnya dan kita masukin ke variabel. Lalu untuk librosa fitur MFCC ini untuk fitur dari si data yang tadinya kita udah masukin ya. Tadi kan di sini dia ini didapatkan dari kan si audio atau musik yang di-load. Lalu kita coba plotting si musiknya. Jadi kita menggunakan plt.figure untuk buat figur ya atau buat kanvasnya. Lalu kita pakai di sini Librosa display spec show. Pakai data MFCC tadi yang Librosa fitur MFCC. Dan untuk kita pakai color bar, title-nya nama dari parameter yang kita masukkan. Oke, kita coba jalanin dulu aja ya dari pertama ini. Oke, ini udah jalan. Yang ini function pasti jalan doang dong. Nah, di sini baru kita coba langsung nih. Di sini saya udah ini ya, ini datanya tuh bentuknya folder gini, di dalamnya tuh ada audionya, .au itu .audio. Oke, di sini saya akan coba yang ini nih, classical
Sebentar, klasikal mana? Klasikal, yang ini ya berarti. Kita coba jalanin. Nah, harusnya di sini plotnya udah ada ya. Nah, nih plotnya yang terbaru. Jadi ini ibaratnya kayak apa ya? Kalau semakin merah tuh kencang. Jadi kayak apa sih namanya? Yang biasa kalau misalkan nyetel musik itu kan ada bassnya. Apa sih? Kayak audio bar itu yang naik turun itu sesuai sama kerasnya lagunya seperti itu. Jadi kalau merah tuh semakin keras, kalau biru tuh bukan semakin kecil ya, berarti semakin apa ya namanya itu ya. Pokoknya kalau di musik mah semakin inilah ya, yang apa musik. Pokoknya kalau merah tuh semakin keras. Lalu yang selanjutnya ada extract fitur song. Jadi ini untuk ekstraksi fitur dari si lagunya. Coba kita jalanin dulu. Di sini kita pakai library sama ya. Pakai librosa fitur.mvcc, masukin dari si lagunya yang dimasukin tadi di parameternya. Nah, lalu si MFCC ini akan dilakukan pembagian dengan menggunakan np.mx ya. Jadi MFCC nanti bakal dibagi sama mp.mx dari nilai maksimal dari si MFCC lalu dimasukin ke MFCC lagi seperti itu. Nah, lalu di sini dia akan mereturn MFCC dengan 25.000 pertama, baris pertama, row pertama. Nah, selanjutnya ada function generate feature and label yang mana di sini ada array kosong all feature dan array kosong labels. Yang mana di sini dia akan apa ini namanya ya? Mengambil data musik ya, ini kan pakai globe ya, pakai globe. Lalu kita nanti masukkan all feature dan all label ya. Yang pertama di sini genrenya sesuai sama datasetnya. Ya kan. Dataset itu kan ada banyak ya, ini ada genre blue, classical, country sama pokoknya masukin semua ke dalam genre sini. Nah, lalu kita lakukan yang namanya for looping sesuai jumlah genrenya. Jadi pertama ada blue, dia akan ngambil data dari genre ini ya, ini berarti kalau pertama kan blues. Nah, dia bakal ngambil semua yang formatnya audio. Oke. Lalu di dalam perulangan for genre ini dia akan ada nested for loop lagi, yang mana dia akan ngelooping dari globe-nya ya, dari globe tadi. Lalu di sini akan apa nih namanya? Jadi dijalankannya extract feature tadi, function yang di atas. Lalu untuk all feature dan all label ini akan dilakukan append atau dimasukin ya ke array kosong ini. Lalu di bagian bawahnya di sini ada untuk label unique ID dan label row ID yang mana nanti dia akan generate unique-nya ya. Lalu di sini dia akan return np stack all feature dan one hot label. Oke. One hot label itu yang ini dong, yang 1000. Kalau misalkan itu labelnya berarti 1, kalau yang bukan labelnya berarti 0, yang lainnya 0 value-nya seperti itu. Nanti kita coba jalanin aja. Jadi kita variable explorer di sini. Belum ada ya. Nah, di sini nih. Di sini kita akan jalanin generate feature dan labels-nya. Nah, di sini dia akan lakuin looping satu ini ya berarti ya, satu folder genre semua datasetnya berarti. Ya, kurang lebih nanti dia akan tampil seperti ini. Selama prosesnya cukup lama jadi ditunggu dulu aja. Nah, selagi nunggu ini mungkin kita coba bahas yang lain aja. Nah, di sini kita ada penentuan training split ya atau split training dan data test pembagian proporsinya berapa. Dan juga kenapa 8% itu untuk training ya seperti mesin untuk data training biasanya kan kalau ini ide itu 7% atau 30% ya. Jadi paling enggak si training itu lebih banyak lah daripada si testingnya karena kita yang butuh itu kan untuk melatih modelnya gitu ya. Melatih si model ini berarti kan kita butuh yang namanya soal atau latihan yang banyak gitu. Ibaratnya kalau kalau belajar itu kita banyak soal untuk latihannya baru untuk soal tesnya yang udah apa namanya ya,
cukup kompleksnya lah gitu ya. Jadi supaya lancar itu kan berarti ibaratnya dibanyakin trainingnya, baru itu sisanya itu ditesnya seperti itu. Oke, ini masih cukup lama. Yang selanjutnya ada all data, available all data. Di sini akan NP column stack, yang mana ini akan menggabungkan fitur sama label tadi, variable ya, stack namanya, column stacks. Jadi dia akan menggabungkan. Nanti kita akan jalankan setelah ininya selesai. Lalu di sini kita akan shuffle datanya, dan di sini akan dilakukan yang namanya split data tadi. Kita akan bagi tadi kan 0,8 ini dimasukin 0,8, nanti akan dikali oleh panjang dari all data ini, penggabungan dari fitur dan labels, penstack ya, stack hasil stack itu nanti dia akan panjangnya itu dihitung dan dikali dengan training split. Lalu hasilnya itu akan dijadikan integer. Lalu di sini pembagian trend dan tesnya, Yang mana data trend ini akan diambil dari awal sampai hasil dari perhitungan split IDX, dan juga untuk tesnya itu dari indeks hasil dari kalkulasi split IDX sampai ke bagian akhirnya untuk tesnya. Lalu untuk yang di bawah ini trend input dan trend labelsnya ya, pengambilan slicing, yang mana trend input ini akan di slicing, diambil dari awal sampai 10 terakhir, berhenti sebelum 10 terakhir. Dan juga kalau trend labels ini akan diambil dari indeks 10 terakhir sampai dengan akhir. Untuk yang tes input dan tes label juga sama, ini kayak yang ini. Oke, ini selesai ya, nanti kita jalanin. Lalu ada yang namanya oke, kita jalan dulu. Ini karena di sequential udah masuk ke keras ya, udah masuk ke ini apa namanya, neuralnya. Oke, di sini ya berarti ya, di sini. Ini kita jalanin. Nah, ini kan ada fitur sama labels. Kita buka juga labels. Nah, ini maksudnya one hot ini. Yang 0 itu maksudnya genre blues. Lalu untuk yang 1 itu ya urutannya setelah blues apa ya tadi lupa. Oh, itu klasikal, berarti yang label untuk genre audio klasikal itu nanti labelnya akan 1 gitu. Oke, ini udah jalanin. Kita lakukan yang stack. Nah, ini all data. Nah, ini ada oh ya, berarti nggak usah. Karena pokoknya intinya ini data yang digabungin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita akan lakukan pembagian antara training dan tes. Nah, di sini ada train, tes. Nah, coba kita print di sini. Nah, ini ya. 800 sama 200 berarti kan 80% sama 20% gitu. Aduh. Nah, di sini kita akan pisahin yang mana untuk input dan labelsnya. Nah, ini juga coba kita lihat. Nah, ini kan si 10 itu kan si genrenya berarti kan. Itu ada blues, klasikal, dan lain-lainnya. Itu berarti ada 10. Jadi makanya dipisahin 10. Oke. Ini sebenarnya bisa dilihat di variable explorer ya. Nah, lalu selanjutnya ada sequential, yang mana dalam parameternya itu ada dance itu ibaratnya kayak neuron inputan awalnya. Lalu untuk activation ini merupakan function apa yang mau diaktifin. Nah, relu ini kan function maksudnya. Jadi untuk pengertian lebih lanjut dari relu itu bisa langsung aja dicari di Google saja. Penjelasan lebih lanjut karena penjelasannya panjang juga relu itu. Pokoknya relu itu merupakan function yang akan diaktifkan berarti pada saat dance yang pertama ini yang 100. Lalu untuk dance yang selanjutnya itu untuk outputannya. Kenapa 10? Karena kan kategori ininya kan 10 ya, outputnya itu ada kategorinya 10 seperti itu. Lalu activation yang dinyalakan itu atau yang dipakai itu ada softmax function. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya sama kayak yang sebelumnya, ini perlu dicari lebih lanjut karena panjang juga penjelasannya.
Lalu selanjutnya untuk model yang telah dilakukan sekuensial, kita jalan dulu deh. Nah ini udah jalan ya. Nah setelah dilakukan sekuensial, di sini akan dilakukan yang namanya compile. Nah di sini kita coba jalanin. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Sebenarnya tampil karena ada model .summary-nya. Jadi untuk melihat summary dari si modelnya seperti itu. Ini ya. Dan yang pertama ini 100, lalu yang ini 10. Activation-nya juga udah jelas. Oke. Lalu ada yang namanya fit kayak biasa ya di machine learning kemarin. Fit itu untuk melatih si modelnya itu atau si model untuk pendeteksi misalnya di dataset ini lah seperti ini. Kita masukin yang thread input dan thread labels ya, ibaratnya kayak X dan Y. Lalu epoch itu merupakan ibaratnya dijalanin iterasi lah ya, iterasi atau perulangan 10 kali. Jadi dia bakal dilakuin ini 10 kali seperti itu. Untuk batch size ini file atau yang dijalanin per epoch itu sebanyak 32 file. Lalu untuk validation split itu merupakan pengecekan skor dari cross validation. Kalau pernah cross validation score itu kan biasanya ada ya. Jadi dia bakal ngambil 20%, sorry. Untuk ngecek skor dari cross validation-nya. Lalu yang ini udah jalanin tadi ya. Belum. Yang ini belum. Kita jalanin. Nah, ini iterasi ya maksudnya. Perulangannya 10 kali, dijalanin 10 kali. Seperti itu. Terus ini dia akan tampil yang namanya value akurasinya berapa. Oke. Lalu ini ada yang namanya evaluasi. Di sini dia akan ngegenerate loss-nya dan akurasinya. Jadi di sini loss-nya itu ada 1,37, akurasinya ada 50%. Nah, jadi si modelnya akurasinya 50%. Nah, ini mah cuma hasilnya aja. Nah, ini nge-generate, nge-output aja. Lalu selanjutnya di sini akan yang namanya predict itu kayak biasa, dia akan ibaratnya kan kita udah dilatih, nah kita mau ngetes nih. Nah, ngetes itu pakai predict. Nah, kita bakal masukin yang namanya inputan dari si tes input tadi. Jadi kita bakal masukin satu lagu, nah dia bakal ngedeteksi ini genre apa gitu. Kita jalanin. Nah, di sini dia keluar hasil seperti ini. Ini hasil apa sih sebenarnya gitu kan? Ini hasil kategori tadi. Kan tadi ada 10 ya, ada blues, ada klasikal dan lain-lain ya. Coba kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti pas ada 10. Lalu di sini cara ngebacanya itu kita cari yang paling tinggi. Di sini kan paling tinggi ini 0,4 ya. 0,4 posisinya itu di ke 9. 9. Mana kita file ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berarti inputan yang diambil tadi dan dites ini kemungkinan besar atau 40% kemungkinan audio ini merupakan audio reggae dari genre reggae, seperti itu cara membacanya. Oke, mungkin itu udah cukup ya, itu aja untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa di-searching lagi. Seperti tadi ada softmax function, relu function, itu kan penjelasannya lebih rumit lagi gitu ya. Dan yang lainnya kalau kurang paham tolong dimaklumi, jadi bisa di-searching lebih lanjut lagi aja masing-masing, dan untuk dataset nanti saya taruh di deskripsinya. Jadi mungkin itu aja, saya tutup. Thank you semuanya udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa kan harusnya live stream ya, cuma karena sekarang kondisinya lagi nggak bisa live stream, jadi saya record aja. Jadi thank you semuanya, saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.